Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sejahterakanlah Nabi Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk yang kedua kali. Tadi acara perkenalannya dengan dosen prodi. Saya tidak tahu ya, yang pasti kita tentunya panitia menyiapkan foto-foto ya, foto-foto dosen kalau tidak berhadir di sini. Ya, kalau berhadir kan kita bisa langsung melihat ya. Adakah yang sudah mendata dosen yang hadir? Saya tidak bisa langsung ya. Siapa sudah? Sudah? Tolong daftarnya dikirim ke ponsel atau WA saya ya, sehingga bisa memanggil satu-satu. Gimana? Siapa? Ya. Ada atau sudah disiapkan ya satu-satu dulu fotonya. Nanti kita akan melihat langsung kalau dosennya hadir ya. Foto siapa yang pertama? Kalau saya kan bisa langsung nih, tidak perlu foto lagi ya. Mungkin Ibu Paradina juga, Mas Yoga sebagai admin gitu ya, atau operator prodi. Biasanya juga ada janji dengan Bu Dewi ya, Dewi Alfianti yang rencana juga menyampaikan kurikulum ya prodi kita. Mana? Adakah foto-fotonya disiapkan? Panitia atau Mas Yoga? Mana Mas Yoga nih? Alhamdulillah Pak Dr. Haji Muhammad Rafiq sudah ada ya sini ya. Nah, itu yang ada saja satu-satu ya. Tolong panitia ada sudah memperoleh foto-fotonya di prodi kita. Jadi kalau pengenalan memang insya Allah nanti kalau sudah tidak daring atau kita luring bisa insya Allah kita adakan acara silaturahmi kembali ya seluruh mahasiswa prodi dan seluruh dosen ya. Nanti di aula rektorat Ibu Lita juga sudah hadir alhamdulillah ya. Gimana panitia nih? Aduh. Perkenalan ya, saya tidak punya arsip foto-foto dosen kita. Yoga biasanya mana Yoga? Mas Yoga? Ada Mas Yoga? Sebentar saya hubungi ya. Saya biasanya Mas Yoga nih membantu. Mungkin akan permisi Bapak izin masuk. Untuk dosen yang berhadir di konferensi Zoom itu ada Ibu Lita, Bapak Rafiq, dan Bapak sendiri. Untuk dosen yang lain mungkin akan menyusul Pak.
Ada fotonya? Tunggu sebentar Pak, lagi disiapkan oleh panitia. Mas Yoga ya. Saya juga lupa beritahu tuh ya. Kalau saya tidak punya, lihat apa saya punya foto-fotonya. Ya. Sekalian kita coba. Ya. Atau Ibu Dewi dulu ada kalau nyampaikan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Dede. Sudah ini ya, mohon maaf baru hadir. Alhamdulillah Bu Dewi ya. Silakan Bu. Tadi Sebentar. iya. Mungkin untuk PPT ditayangkan dari panitia dulu ya, soalnya ini saya baru baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal. Perkenalkan nama Ibu Dewi Alfianti MPD. Nanti di semester-semester berikutnya barangkali ya, Anda semua akan bertemu dengan Ibu dalam beberapa mata kuliah. Ini angkatan 2021 berarti ya. Dari panitia itu pada pengenalan PKKMB Epkip PSPBSI hari ini, Ibu diminta untuk menyampaikan mengenai kurikulum. Nah, kurikulum yang dipakai oleh angkatan 2020 dan juga oleh 2021. Baik, Ibu akan membagikan ini ya, layar. Sudah tampak di layar Anda semua. Ini adalah PPT atau salindia dari sosialisasi kurikulum yang sudah Ibu pernah sampaikan juga sebelumnya. Nah, kurikulum 2021 ini yang dipakai untuk angkatan 2021 adalah kurikulum MBKM 2020. Apa itu MBKM? Mungkin sudah cukup populer ya, Anda sering mendengar ya. MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa perbedaan kurikulum ini dari kurikulum sebelumnya? Jadi titik tekannya adalah keinginan agar mahasiswa itu lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, lebih banyak juga mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Nah, untuk kurikulum ini, karakteristiknya, ini dasar hukum atau dasar pelaksanaannya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020, bahwa
berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu, kampus begitu ya, FKIP dalam hal ini wajib untuk memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk kuliah di luar kampus, di luar prodi maksudnya, di luar program studi. Tapi ini hak ya, jadi tidak wajib, boleh diambil, boleh tidak. Kalau ada mahasiswa yang ingin kuliah reguler saja di dalam kampus, di PSPBSI gitu ya, tidak keluar-keluar, tidak mengikuti program MBKM juga tidak masalah, tidak dipaksa. Nah, akan tetapi memang sayang sekali karena berbagai program akan diluncurkan untuk kegiatan MBKM ini. Nah, jadi ada 5 semester ya. Jadi 5 semester Anda akan kuliah di dalam kampus atau di dalam prodi, kita bicara lingkup prodi saja ya. Jadi 5 semester Anda akan kuliah di prodi, yaitu semester 1, semester ini berarti ya, semester 2, semester 3. Kemudian semester 4, 5, dan 6 Anda akan diajak keluar. Semester 7 dan 8 Anda kembali ke dalam kampus. Seperti itu. Nah, jadi ada total dari arahan fakultas itu ada 60 SKS yang bisa Anda gunakan untuk kuliah keluar. SKS sudah paham ya maksudnya ya, satuan kredit semester. Jadi Anda untuk bisa lulus dari program studi ini harus menempuh minimal atau mengambil minimal 142 SKS selama 8 semester 4 tahun. Nah, jadi 60 SKS-nya bisa Anda gunakan untuk kuliah di luar, itu pilihan Anda, atau tetap berada di dalam kampus, di dalam prodi maksudnya secara reguler. Nanti pilihannya akan diserahkan kepada Anda masing-masing. Nah, jadi SKS di luar perguruan tinggi, jadi nanti Ibu akan menjelaskan ya, pembagian 60 SKS itu bisa seperti apa saja. Oke, ini mungkin Ibu lewatkan saja langsung ke sini ya. Nah, skenario kelihatan apa tidak nih? Ini sini. Ini tidak bisa Ibu fullkan ya, karena terkait dengan kondisi laptopnya yang tidak memungkinkan. Nah, kurikulum 2020 MBKM ini, skenario-nya tadi untuk program studi kita, ini mengikuti arahan dari fakultas, itu semester 1, 2, dan 3 itu kuliah di dalam kampus. Semester 7 dan 8 juga nanti di dalam kampus. Nah, semester 4, 5, dan 6 Anda akan diberikan pilihan untuk bisa keluar dari program studi, kuliah keluar program studi. Nah, pada semester, jadi mulainya dari semester 4 nanti ya, semester 4, 5, dan 6. Semester 4, Anda, kalau di sini, ini kan ini yang sosialisasi terdahulu ya, yang agak lama. Nah, di sini Anda bisa memilih kuliah di program studi lain, di lingkungan FKIP. Di lingkungan FKIP. Seperti itu. Atau di lingkungan di lingkungan FKIP, di lingkungan ULM juga maksudnya. Nah, akan tetapi berdasarkan perkembangan dari pelaksanaan MBKM belakangan, banyak sekali ya tawaran kuliah dari program-program Kemdikbud, ada Permata Mandiri, Permata Merdeka, Permata U2U, Permata Forkom. Nah, itu program-program pertukaran mahasiswa itu dimulai dari semester 4. Jadi nanti KA Prodi tidak lagi membatasi Anda bolehnya kuliah di prodi lain di FKIP atau di ULM. Tidak. Jadi terserah nanti Anda. Dari semester 4 itu Anda sudah mulai bisa untuk kuliah di luar prodi. Pilihannya nanti bisa mengikuti program-program Permata yang telah ditawarkan baik oleh Kemdikbud maupun boleh kurang dari itu. Jadi sisanya tetap mengambil di dalam kampus, di dalam prodi maksudnya.
Nah, kemudian di semester 5, semester 4 itu kan Anda kuliah ikut berbagai program ya, boleh ambil. Sejauh ini ada beberapa kakak angkatan itu yang mengambil kuliah di luar prodi, tapi tidak banyak. Paling-paling dalam satu semester itu 2 SKS, 4 SKS, begitu ya. Nah, harapannya ke depan untuk angkatan 2020 dan 2021, SKS yang diambil untuk kuliah keluar itu bisa lebih banyak lagi. Bisa sampai maksimal 20 SKS. Supaya IQ-nya terpenuhi. IQ itu adalah indikator kinerja utama perguruan tinggi. Salah satu indikator kampus unggul itu adalah mahasiswanya banyak kuliah keluar. Jadi nanti tidak terlalu banyak pembatasan ya, harapannya begitu. Nah, sebaliknya nanti juga kemungkinan kalau Anda kuliah reguler di dalam kampus ya semester 4 atau mungkin semester 3 ya, itu ada mahasiswa-mahasiswa dari program studi lain, dari kampus lain, dari kampus di Kalsel atau di luar Kalsel itu yang ikut kuliah bersama Anda, bergabung. Seperti semester ini ada beberapa mahasiswa, ada yang dari Unibrau, ada yang dari sedikit Bangkalan begitu ya, mereka ikut kuliah di berbagai mata kuliah di program studi kita. Jadi inklusif sekali anak-anak. Kurikulum MBKM ini sangat inklusif, terbuka. Kita keluar, mereka masuk, seperti itu. Nah, kemudian di semester 5 nanti Anda akan ditawari namanya BKP. BKP itu adalah bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, bentuk kegiatan pembelajaran ini yang ditawarkan ada 8. Ada 8. 8 bentuk pembelajaran ini nantinya akan dipilih. Boleh. 8 bentuk itu adalah yang pertama, magang ya. Magang bertema, tapi tidak sembarang magang. Disesuaikan dengan karakteristik prodinya masing-masing. Kemudian ada riset atau penelitian, nanti Anda akan ditempatkan di lembaga-lembaga penelitian yang sudah kita ada kerjasama. Kemudian setelah riset itu ada wirausaha, startup gitu ya, Anda membuat usaha bersama, berkelompok, akan tetapi yang sesuai juga dengan karakteristik prodi kita. Atau seperti yang sudah dilaksanakan kakak angkatan kalian, angkatan 2018, bagian besar mereka melaksanakan program Bina Desa namanya. Jadi ditempatkan di desa selama 1 semester begitu ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang juga berhubungan dengan prodi. Seperti membelajarkan anak membaca, membantu program desa, dan seperti itu. Setelah Bina Desa ada namanya juga proyek kemanusiaan. Nah, ini beberapa kakak angkatan juga ya, ada beberapa kelompok yang bukan magang istilahnya, bergabung begitu ya dengan lembaga-lembaga kemanusiaan resmi seperti ACT kemarin itu atau Rumah Zakat. Nah, di sana mereka bekerja dalam bidang kemanusiaan sekaligus juga membelajarkan anak yang kurang mampu membaca gitu ya. Selama kalau yang kakak angkatan masih 1 bulan. Tapi kalau kalian nanti full 1 semester. Kemudian ada lagi yang namanya proyek independen. Proyek independen ini adalah Anda membuat proyek gitu yang ada hubungannya, relevansinya dengan mata kuliah. Di mana itu nanti hasilnya itu bisa diikutkan lomba, bisa dipublis, bisa disebarkan ke masyarakat sebagai sebuah karya monumental gitu ya, sebagai sebuah karya yang diakui. Nah, kalau kakak angkatan kalian kemarin proyek independennya mereka membuat film pendek. Boleh juga buku begitu ya, tapi tetap bekerja sama dengan berbagai lembaga di luar, mitra kerjasamanya di luar kampus. Proyek independen ini banyak ya anak-anak. Nah, sementara ini film. Nah, kemudian ada juga, sudah 5 ya, ada pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa ini tidak kita tawarkan lagi di semester 5, karena sudah ada di semester 4 tadi, program-program pertukaran. Nah, yang terakhir adalah asistensi mengajar namanya. Asistensi mengajar ini juga tidak ditawarkan di semester 5. Kenapa? Karena asistensi mengajar ini menjadi ciri khas FKIP untuk ditawarkan secara wajib di semester 6. Nah, itu tetap Anda keluar kampus.
Pada semester 6, Anda wajib mengikuti program asistensi mengajar di sekolah. Program ini mirip dengan PPL ya, praktik pengajaran lapangan di sekolah, akan tetapi lebih kompleks lagi karena merekognisi mata kuliahnya nanti lebih banyak begitu. Jadi sampai di sini ya, seperti itu ada tiga semester Anda keluar, ini tawaran ya. Semester 4 Anda keluar ke kuliah di prodi lain, di kampus lain gitu ya. Nah, silahkan dipilih maksimal 20 SKS. Kemudian yang kedua semester 5 itu nanti Anda memilih satu dari 6 program BKP ya. Tadi ada riset, magang, wirausaha, proyek independen, proyek kemanusiaan, bina desa begitu ya. Kalau tidak salah itu ditambah satu lagi ya, ditambah oleh Kemdikbudristek, jadi 9 ya. Jadi satunya itu bela negara. Jadi kalau Anda ingin semacam wajib militer atau ikut di Angkatan Darat, Angkatan Laut, gitu ya, bela negara itu masuk, diperhitungkan SKS-nya nanti. Seperti itu. Nah, di semester terakhir, yang terakhir keluar maksudnya, semester 6 itu Anda akan wajib mengikuti yang namanya asistensi mengajar. Nah, kalau wajib itu artinya mau tidak mau Anda tetap harus ikut. Tapi kalau yang pilihan-pilihan tadi berarti tidak mesti. Bisa kuliah reguler di kampus. Akan tetapi sayang sekali kalau dari prodi ini harapannya kegiatan-kegiatan ini bisa maksimal diikuti karena juga ada dananya begitu ya. Bisa maksimal diikuti ini artinya Anda mendapatkan pengalaman gitu ya. Nah, kegiatan ini anak-anak melanjutkan. Oh, ini polanya tadi ya, sudah Ibu sampaikan ya. Mahasiswa memilih 60 minimal maksimal ya 60 SKS Merdeka Belajar, 20 SKS kuliah di prodi lain, kemudian di prodi di kampus lain begitu ya. 20 SKS mengikuti program BKP tadi, memilih satu dari beberapa pilihan lah ya. Kemudian satunya yang wajib tadi asistensi mengajar. Nah, ini namanya rekognisi. Rekognisi itu apa? Bentar ya. Nah, jadi program-program yang Anda ambil tadi nanti akan direkognisi atau diakui begitu ya ke dalam nilai mata kuliah seperti itu. Jadi misalnya Anda kalau program pertukaran itu kan mengambil mata kuliah lain di program studi lain begitu ya, selain di dalam program studi sendiri, keluar misalnya. Nah, untuk mata kuliah ini, untuk mata kuliah yang diambil di program luar ini, di kampus lain ini, pilihannya ada dua. Ada mata kuliah yang apple to apple bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya itu sama persis. Jadi kalau di sini ada mata kuliah, contoh ya ini ya. Misalnya di sini ada mata kuliah sintaksis. Di program studi kita ada mata kuliah sintaksis. Tapi Anda ingin mengambil pada semester 4 itu mata kuliah sintaksis juga, tapi di Universitas Gajah Mada misalnya. Enggak ada ya? Tidak ada ya di situ ya. Di Universitas Negeri Yogyakarta misalnya, sintaksis. Nah, kalau misalnya Anda ingin mengambil itu, boleh. Sama persis ya, tetap boleh. Nilainya juga akan lebih mudah kan. Jadi dosen di sana nanti akan menyetorkan nilai Anda ke dosen yang di sini. Itu namanya rekognisi mata kuliah. Rekognisi semacam ini yang sama persis ini tidak terlalu sulit begitu. Yang agak perlu penyesuaian itu nanti kalau ada mata kuliah yang itu tidak ada di program studi kita, maka di prodi ini ada namanya tim rekognisi. Sudah ada SK-nya ya, dosen-dosen yang bertugas untuk merekognisi mata kuliah yang Anda ambil di luar. Ini untuk yang pertukaran dulu. Jadi mata kuliah rekognisi, misalnya Anda mengambil seperti contoh yang dari kakak angkatan ya, ada dia mengambil folklore. Mata kuliah folklore itu tidak ada di dalam program studi kita, tapi dia mengambil. Akhirnya dirapatkan, rekognisinya adalah mata kuliah yang ada kaitannya, relevansinya, yaitu mata kuliah apresiasi drama.
Bagaimana melihatnya itu nanti dosen yang akan mengukur keterkaitan antara mata kuliah itu dengan mata kuliah yang di prodi itu nanti ada timnya yang akan memutuskan. Nah, jadi apapun mata kuliah yang Anda ambil itu nanti akan ada rekognisinya di mata kuliah yang ada di prodi. Jadi silahkan Anda ambil begitu ya mata kuliah, tapi jangan juga mengambilnya karena karena bosan, tidak ada pekerjaan atau iseng begitu ya, tidak. Tapi tetap harus punya visi dan misi. Kenapa jadi ingin mengambil mata kuliah tersebut, begitu ya. Baik. Nah, jadi nanti di semester 4 silahkan Anda keluar mencari mata kuliah yang Anda ambil, nanti akan direkognisi mata kuliah tersebut ke dalam mata kuliah yang ada di program studi kita. Ini berbagai rekognisinya ya. Ada tradisi lisan. Folklore itu juga bisa direkognisi sebenarnya dengan mata kuliah tradisi lisan. Tapi karena semester kemarin belum ada tradisi lisan, yang ada apresiasi drama, maka direkognisinya ke mata kuliah apresiasi drama. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Ada rekognisi mencari yang mirip. Nah, dan kalau tidak ada di dalam daftar ini, nanti bisa dicari karena ada sejumlah mata kuliah yang lain lagi. Yang penting catatan dari tim rekognisi ini adalah mata kuliah itu bisa direkognisi atau diakui yang telah. Jadi Anda tidak sia-sia kuliah keluar begitu. Nilainya tetap bisa dipakai. Nah, itu untuk yang mata kuliah. Sekarang bagaimana dengan yang program BKP tadi, yang pilihan-pilihan. Nah, sementara ini untuk angkatan 2020 yang 2021 mungkin masih dalam pertimbangan. Program studi itu telah menyiapkan berbagai kegiatan pembelajaran BKP-nya. Ada 4 BKP yang telah kami siapkan. Yang pertama adalah magang. Magangnya tapi magang jurnalistik ya, tidak magang yang lain. Karena ini berkaitan dengan karakteristik pembelajaran di prodi kita. Magang jurnalistiknya Anda akan kami tempatkan di berbagai media, berbagai usaha media yang ada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kemudian Anda di sana magang selama 1 semester. Di sana nanti Anda akan didampingi oleh dosen pembimbing yang akan membimbing secara berkelompok. Misalnya Anda akan dimagangkan di Banjarmasin Pos misalnya ya. Ada 10 orang di sana yang tertarik ingin ke Banjarmasin Pos. Maka atau itu sudah dibagi oleh tim kurikulum begitu ya. Maka Anda akan di sana nanti didampingi oleh seorang dosen pembimbing. Kemudian Anda juga akan didampingi oleh supervisor atau penyelia atau pengawas dari mitra yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini Banjarmasin Pos. Dan Anda akan diawasi, diberikan diajari begitu ya cara membuat berita, meliput dan seterusnya. Nah, nanti juga mereka akan memberikan nilai. Jadi dosen pembimbing dan supervisor tadi akan memberikan nilai. Nilai itu misalnya Anda dapat A ya di mata kuliah itu, di program magang ini, maka ada sejumlah mata kuliah yang bisa ditukar dengan nilai A itu. Nanti ada daftarnya. Tapi Anda harus full 1 semester berada di pos itu, di Banjarmasin Pos itu, 4-6 bulan lah di sana. Seperti orang bekerja, seperti wartawan bekerja pada umumnya, cuma tidak diberi gaji, tapi diberi nilai nanti. Nilai itu bisa ditukar dengan sejumlah mata kuliah. Di awal, Anda tetap akan dibekali oleh teori-teori yang diperlukan. Kemudian ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini membantu Anda untuk membuat usaha kecil atau startup, nanti juga ada dosen pembimbingnya. Penjualan yang dilakukan, usaha yang dilakukan itu barang yang dijual atau jasa yang dijual nantinya akan dilaksanakan secara berkelompok. Siapa yang tertarik ke sana akan dikelompokkan. Kemudian nanti apa yang dijual gitu ya atau apa yang diperdagangkan itu akan disesuaikan dengan karakteristik prodi. Jadi tidak bisa jualan es cendol gitu karena tidak ada hubungannya dengan karakteristik prodi kita. Nah, yang dilakukan adalah misalnya membuat usaha sablon.
itu kan ada hubungannya dengan penyuntingan kata begitu. Atau jasa menulis puisi gitu, atau jasa apa gitu ya, yang ada hubungannya dengan, atau membuka percetakan, membuka pengetikan misalnya seperti itu, startup. Tapi semakin kreatif idenya, semakin bagus. Nah, itu nanti silahkan Anda berpikir masing-masing di kelompok yang tertarik dengan jenis BKP ini. Kemudian ada kuliah kerjanya atau tematik. Kalau di FKIP itu istilahnya Bina Desa, jadi bukan KKN ya, kita tidak. Bina Desa ini memberi peluang kepada mahasiswa untuk berkontribusi di dalam masyarakat desa. Yang sudah pernah dilakukan ini baru selesai oleh kakak angkatan 2018. Jadi mereka 1 bulan berada di desa, membantu di sana pembelajaran di TK, di SD, membantu anak-anak belajar membaca, sambil juga membantu kepala desa menjalankan program desa yang seperti itu, menginput data, memasukkan data, dan seterusnya. Jadi full di desa itu mereka bekerja, berkhidmat begitu ya. Nah, di sana juga sama polanya, ada dosen pembimbing dan ada supervisor, nanti memberikan nilai dan akan ditukar dengan sejumlah mata kuliah nilai itu. Kemudian ada proyek independen. Nah, proyek independen ini bisa film, bisa video apa begitu ya. Nanti diserahkan juga kepada dosen pembimbingnya dan kalau ada mitra kerjasama dengan mitra kerjasama. Nah, selanjutnya, ya ini lupa Ibu masukkan. Yang juga jalan nantinya itu adalah, karena ini Salindia yang lama ya. Nanti ada juga proyek kemanusiaan, itu sudah kita jalankan. Nanti akan kita tawarkan juga proyek kemanusiaan ini magang di lembaga-lembaga kemanusiaan, Rumah Zakat, kemudian bisa di ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang aktif ya, atau di Basnas, atau di Lazis MU, atau Lazismu ya, Lazismu atau Lazisnu. Nanti kita akan, atau di lembaga Basarnas yang seperti itu. Nah, pokoknya intinya adalah bekerja untuk kemanusiaan. Nanti juga kita akan membuka peluang untuk BKP yang lain ya. Riset masih belum. Di tingkat fakultas juga riset sepertinya belum dipilih. Nah, jadi mungkin 5 itu. Jadi kuliah Bina Desa, proyek independen, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, dan satunya adalah magang jurnalistik. Begitu ya. Nah, coba Ibu tampilkan struktur kurikulumnya ya. Nah, ya. Nah, kurikulum. Oke. Ini Ibu ingin memperlihatkan kurikulum yang akan Anda ambil. Ini ada sebarannya. Nah, ini di semester 1. Ini mata kuliah yang akan Anda ambil nanti di semester 1. Ini banyak mata kuliah fakultas dan universitas. Kayak Pancasila, Bahasa Inggris 1, kemudian pengantar lingkungan bahasa, ini mata kuliah universitas. Mata kuliah fakultas itu seperti pengantar pendidikan, perkembangan peserta didik. Nah, mata kuliah program studi itu yang linguistik umum, teori sastra, sejarah sastra, dasar keterampilan menyimak. Ini yang semester 1. Ini full kuliah di dalam kampus. Semester 2 masih kuliah di dalam kampus. Semester 3 juga masih kuliah di dalam kampus. Nah, semester 4 boleh keluar dari program studi, kuliah di mana saja. Tapi nanti diperhatikan juga karena ada programnya ya, program permata itu banyak sekali, nanti tinggal Anda pilih. Nah, usahakan carilah mata kuliah yang ada relevansinya dengan mata kuliah ini ya. Dengan sintaksis, kritik, teori, pembelajaran, dasar penyuntingan, metodologi penelitian, analisis kesalahan dan sebagainya. Nah, tapi kalau tidak ingin mengambil keluar, tetap mengambil mata kuliah ini, prodi juga menyediakan, jadi tetap ada.
Tapi kalau keluar, ya keluar boleh gitu, tidak masalah. Jadi malah dianjurkan untuk keluar. Nah, kemudian di semester 5, nah ini Anda dipersilahkan untuk mengambil berbagai mata kuliah. Mengambil berbagai pilihan tadi, pilihan BKP. Entah itu magang, proyek independen, proyek kemanusiaan, bina desa, atau kewirausahaan. Nanti bisa ditukar dengan sejumlah mata kuliah. Nah ini. Misalnya untuk magang jurnalistik, ini. Anda bisa menukarnya dengan mata kuliah semantik, jurnalistik, menulis populer, ekranisasi, pewara, dan seterusnya. Nanti untuk daftar mata kuliah rekognisinya akan diputuskan oleh, ini memang sudah ada begitu ya di rancangan ini, tapi mungkin akan ada perubahan-perubahan yang akan diputuskan oleh tim rekognisi mata kuliah. Selanjutnya, semester 6 itu asistensi mengajar. Nah, ini mata kuliah yang akan ditukar nantinya. Memang tidak sampai 20 SKS. Harapan kita bisa nanti ditambah begitu. Nah, ini catatannya ya. Ini mata kuliah wajib. Oke, ini sudah sama ya catatannya. Oke. Terakhir, nah ini mata kuliah baru untuk kurikulum 2020 ini, dan ini mata kuliah ini tidak ada di dalam mata kuliah angkatan 2018-19 gitu ya. Pembelajaran daring, pengantar psikolinguistik, pengantar sosiolinguistik, tradisi lisan, ekranisasi, korespondensi, pembelajaran inovatif, sastra anak, dan supervisi pendidikan. Nah mungkin itu dari Ibu. Hentikan. Sepertinya ada yang mikrofonnya terbuka itu. Tutup lagi. Baik, itu dari Ibu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya mengenai struktur kurikulum yang akan dipakai oleh angkatan 2021. Ibu kembalikan dulu ke moderator atau pemandu acara. Baik, kepada adik-adik, ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan dengan menyalakan lampunya atau menuliskannya di kolom komentar. Dihimbaukan juga kepada adik-adik untuk menyalakan kameranya. Kepada adik-adik, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Sabahan selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk memperkenalkan dosen selanjutnya. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah saya tadi ada tamu sebentar. Baik ya, untuk yang pengenalan ini, kalau saya itu sudah terkenal ya, tidak perlu lagi berkenalkan diri ya. Termasuk di dunia maya ya. Kalau berteman dengan saya di Facebook. Tolong yang salindia berikutnya ditampilkan. Iya, nah ini sudah ya. Nah, ini dan NIP, ada nomor ponsel ya atau gawai, nah, ya. Jangan lagi HP atau handphone. Nah, itu surel, bukan lagi email ya. Jadi sudah dibahas Indonesiakan. Nah, ini mantap sekali nih. Saya koordinator ya. Dulu ketua, sekarang diganti namanya koordinator. Koor ya, bukan kor. Jadi koor, O-nya 2. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jangan dikurangi kalau itu resmi ya. Memang secara umum prodi bahasa Indonesia. Nah, itu singkatnya ya, disingkat. Berikutnya, nah ini Dr. Zainul Hermawan M.Hum ya. M.Hum ini kebanyakan di Magister Humaniora ya. Ada juga NIP, nomor ponsel, surel. Beliau juga selain dosen di prodi kita, merangkap sekretaris jurusan pendidikan bahasa dan seni. Nah, jadi di atas kita ada jurusan ya, pendidikan bahasa dan seni. Beliau menjadi atau menjabat sekretaris ya. Di antara kita dengan fakultas ada jurusan. Jadi prodi, fakultas itu jurusan baru universitas. Ya. Beliau ini juga ya punya penerbitan ya, kalau mau menerbitkan buku, bukan beliau ya. Bisa dengan dengan sampulnya beliau bisa merancangkan yang terbaik ya. Saya beberapa kali menerbitkan buku, beliau yang membuat sampulnya ya, kalau saya tidak bisa sama sekali ya. Ya, berikutnya. Nah, ini Ibu Dr. Rusma Nurtiani. Nah, ya. Beliau juga merangkap sekretaris program studi magister, ya, magister pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Ya, jadi sekretaris magister ya, S2 bahasa Indonesia ringkasnya. Ya. Selain mengajar di prodi kita, ya. Nah, jadi Ibu Rusma ini punya NIP juga, ada nomor ponsel dan surelnya. Nanti kalau semester ini yang belum masuk itu ya, nanti insya Allah semester berikutnya akan bertemu kalian. Nah, termasuk saya kan belum ada semester ini mengajar semester 1. Berikutnya, nah ini Ibu ya Paradina MPD tadi ya sudah menyampaikan tentang keorganisasian. Ya. Ini dosen impor dari India ya. Jadi impor dari India, beliau ya, sebagai pengelola keuangan di prodi kita. Ya. Jadi kalau mau minta duit, nah biasanya himpunan mahasiswa ya mau minta duit dengan beliau. Nah, ya, jadi urusan keuangan dengan beliau. Nah, ada nomor ponsel, ada juga surel. Ya, ada 2. Nah, sama dengan saya biasanya 2 juga karena yang dahulu ya, sehingga keduanya aktif. Berikutnya, nah ini Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq MPD ya. Nah, beliau ini tadi kalau Bu Rusma sekretaris, beliau ketua
Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra dan Daerah. Nah, beliau ini patut dicontoh dulu jadi mahasiswa teladan ya, ketika mahasiswa teladan tingkat universitas ya. Nah, tidak gampang diikuti, harus sungguh-sungguh ya, bahkan ikut berlomba tingkat nasional. Kalau sudah universitas ke nasional biasanya ya. Nah, itu jadi perlu juga, setahu saya juga jadi dosen teladan. Nah, beliau sangat banyak menulis buku ya. Mungkin sudah sampai 50 buah ya. Patut ditiru. Berikutnya, nah ini Ibu yang termasuk termuda di prodi kita ya, bersamaan dengan Ibu Pardina tadi ya. Ini Ibu Lita Lutfianti ya. Hati-hati kalau menulis ya. Saya juga sering kalau menulis tanpa melihat teks bisa keliru ya, karena hurufnya ini cukup rumit ya, seperti dari bahasa Arab ya. Lutfianti ada to aja lut gitu ya. Nah, MPD ya. Beliau masuk dosen baru ya di prodi kita. Berikutnya ini Profesor Dr. Jumadi MPD ya. Tinggal satu-satunya lagi guru besar di prodi kita yang aktif ya, yang belum pensiun. Nah, ini kalau belum semester 1, insya Allah semester berikutnya juga akan bertemu dengan mahasiswa baru. Nah, ini kita masih yang saya sebutkan tadi, beliau ini aslinya dari Madura, sama dengan Pak Sainul ya. Nah, itu dari Madura, asal saya ya. Berikutnya silakan. Nah, ini juga ya. Nah, ini teman beliau juga dari Madura ya, Dr. Muhammad Fatah Yasin MPD ya. Beliau ini selain dosen juga pebisnis ulung ya. Jadi kalau bertanya bisa berguru dengan beliau ya tentang bisnis. Ini bisnis besar beliau ya. Ini dosen kita juga yang nanti akan bertemu semester-semester mungkin 2 dan seterusnya. Silakan berikutnya. Nah, Ibu Dwi Wahyu Chandra Dewi MPD ya. Beliau masih S3 ya. Insya Allah tidak lama lagi ujian ya. Ujian disertasi ya. Kata beliau menunggu jurnal ya, menunggu jurnal yang menerbitkan artikel beliau. Jadi sekarang ini atau sudah beberapa waktu kalau mau ujian S3 harus dulu terbit artikelnya di jurnal yang akreditasi atau istilah terindeks ya. Nah ini ya. Jadi makin rumit, padahal kata beliau sudah lama ya selesainya disertasi, tapi menunggu banyak ya dosen di Indonesia ini menunggu ujian harus terbit dulu artikelnya di jurnal yang sudah terdaftar resmi ya, atau terakreditasi secara internasional malah. Silakan berikutnya. Nah, ini Ibu tadi ya, Ibu Dewi Alfianti MPD ya, sebagai sekretaris prodi ya. Jadi beliau juga membidangi kurikulum ya, merakap ya. Beliau juga jadi redaktur ya majalah OLM. Nah, ya kalau mau belajar dengan beliau nanti ada mata kuliah jurnalistik ya. Jadi wartawan. Nah, beliau sudah otomatis ya sudah pandai ya, perlu tiru ya kalau mau jadi jurnalistik, karena sekarang kan jadi guru sangat sulit ya, sudah penuh, apalagi guru pegawai negeri belum ada penerimaan katanya ya. Berikutnya Ibu Dr. Nur Cahaya MPD ya. Jadi ini kalau tidak salah ada semester 1 ya, Bu Nur Cahaya ya, beliau tinggal di Banjarbaru ya. Ada nomor ponsel, kalau belum mencatat bisa ya. Bimbingan beliau biasanya harus punya nomor ponsel beliau ya. Jangan sampai tidak punya. Jadi kalau mau konsultasi ya, atau istilah di kampus ini penasihat akademik
ya, penasihat ya. Ingat nasi ya, bukan ingat sehat ya. Jadi penasi. Nah, ya, bukan sehatnya yang diingat sehingga tidak salah ejaannya. Ya. Jadi semua mahasiswa itu ada dosen penasihat atau dosen PA ya, penasihat akademik itu tempat apa konsultasi ya kalau ada masalah gitu ya. Ya, jadi bisa berkonsultasi tentang perkuliahan, termasuk tentang apa masalah pribadi. Nah, dengan dosen penasihat ya, semua dosen insya Allah akan apa melayani dengan baik ya. Terus silakan. Nah, ini Pak Ahsani Takwim ya, MPD ini ya dosen terganteng ya di Polri kita ya. Beliau juga ini pandai juga pernah jadi wartawan ya. Wartawan yang apa ke tempat-tempat yang orang yang misalnya mendulang ya beliau ya. Jadi banyak punya keterampilan juga beliau ya, termasuk keterampilan teknologi informasi ya, internet ya. Saya sering bertanya kepada beliau ya. Jadi apa yang mahasiswa bimbingan beliau bisa ya, bisa berkomunikasi. Mungkin juga ada di semester 1 saya tidak hafal ya yang mata kuliah semester 1 dengan dosennya. Silakan berikutnya. Ada lagi? Nah, ini ya. Oh, ini beliau apa almarhum ya, sekitar 1 bulan yang lalu ya meninggal dunia ya. Ya dalam usia 62 tahun ya. Jadi kalau pensiun kan 3 tahun ya, 3 tahun lagi pensiun, tapi beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya. Berikutnya. Habis ya? Huh? Ya, bentar ya, saya lihat dulu. Yang pensiun tapi masih mengajar ada ya? Gimana? Habis ya? Emang habis? Emang habis ya? Pak Rustam sudah belum? Orang sebagiannya hadir. Nah ini ada ya? Itu kelihatan tampilan saya? Lah, yang saya bagikan nampak ya? Yang Bapak bagikan tidak terlihat, Bapak. Wah, bentar ya. Coba saya, mudah-mudahan bisa. Kelihatan? Iya, Bapak. Alhamdulillah. Nah, beliau baru pensiun ya, tapi masih kita perlukan ya, karena beliau punya ilmu yang apa ya, masuk jarang dimiliki oleh dosen lain ya, dosen senior baru pensiun umur 70 tahun ya, 70 tahun karena beliau profesor atau guru besar sehingga 70 tahun, sekarang mungkin 71 atau 72 umur beliau ya. Profesor Dr. Haji Profesor Dr. Andes Haji Rustam Effendi MPD PhD ya. Jadi S3-nya beliau di luar negeri ya, PhD. Ingat ya, jangan PhD, itu bahasa Inggris ya. Jadi kalau sudah di Indonesia PhD ya. Ya banyak orang yang tidak tahu mengucapkan PhD ini dengan PhD. Ya. Padahal kalau sudah di Indonesia semuanya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Silakan, ada yang mau bertanya?
Gimana? Nada, Irwan, Hizki? Tidak ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, ya, burung irian, burung cendrawasih, hewan langka di dunia. Cukup sekian, terima kasih. Semoga Allah merahmati kita. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Nur Ihsan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sambil mengangkat kedua tangan kita. Bagi yang non-muslim, berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji bagimu ya Allah. Engkau yang maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang. Engkau pencurah rahmah dan hidayah. Engkau yang mengatur seluruh hidup kami ini. Padamulah kami memohon segala harapan untuk mendapatkan ampunan dan ridha-Mu. Ya Allah, pada hari ini, Sabtu 4 September 2021, kami melaksanakan pengenalan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenankan doa dan pinta kami. Jadikan ya Allah acara hari ini acara yang senantiasa dengan penuh rahmat dan keberkahan. Jadikanlah kami ini sebagai penerus bangsa yang terpuji di sisi-Mu. Jadikan langkah kami dalam menempuh kehidupan yang fana ini senantiasa dalam bimbingan-Mu. Dan kami sadar bahwa kami adalah hamba-Mu yang dhaif. Maka hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah, kami menyadari betapa banyak tugas kami yang belum lagi selesai. Karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Berilah kami petunjuk, hidayah dan maghfirah-Mu. Ya Allah, kuatkanlah iman dan takwa kami, sehingga kami dapat mengatasi semua cobaan, rintangan, dan tantangan. Mudahkan segala urusan kami. Tanamkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kalbu kami. Hindarkan kami dari segala kesombongan dan sadarkan kami jika kami berbuat salah dan kekeliruan. Lapangkanlah jalan yang hendak kami lalui. Hindarkan kami dari malapetaka dan mara bahaya. Jauhkan kami dari kerja yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, para pemimpin kami, sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ampuni segala dosa kami. Maafkan segala kesalahan kami. Rahmati perjalanan hidup kami. Berikan kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya Rabb, perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sesi foto bersama. Dimohon kepada adik-adik sekalian menyalakan kameranya. Baiklah semuanya,
Bisa aktifkan kameranya. Hitunglah 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Baik, dihimbaukan kembali untuk adik-adik sekalian untuk mengisi daftar hadir yang telah dibagikan di kolom komentar. Baiklah, kita berada di penghujung acara. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Evaluasi Bu Hujan. Saya, Nur Fitrianti, dan rekan saya, Dewi Kusumaning Tias Pujianto, memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Berelaan. Domino se. Gumao, kamsahamnida. Thank you. Betul, mantap betul. Makasih Kak. Sama-sama. Kembali kasih. Nada Siti Adija. Kak, minta fallback di IG. Oh, boleh. Untuk membangun relasi. Bisa. Pian follow IG siapa, BTW? Hendak follow IG kakak. Pian ada kamu follow IG Ulun? Belum lagi. Nah, follow IG karena kakak follow. Insya Allah. Makasih. Iya. dadah. Sampai bertemu lagi. Bubar.